Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke pondok kita yang tercinta ini. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan mata pelajaran prakarya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai menu home pada perangkat lunak Microsoft Word ya, untuk membuat berbagai macam dokumen, artikel, karya tulis dan lain-lain. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan tab menu insert ya. Bisa kita perhatikan di sini di tab menu insert ada beberapa sub menu. Yang pertama adalah back. Back ini adalah untuk menyisipkan halaman. Kemudian ada tables untuk memasukkan tabel. Kemudian ada sub menu illustration yang digunakan untuk memasukkan berbagai macam objek seperti gambar, grafik dan lain-lain. Selain itu ada juga sub menu header and footer untuk memberikan header ya di bagian atas halaman ataupun footer di bagian bawah halaman. Kemudian ada sub menu text untuk menyisipkan text box, word art dan lain-lain. Yang terakhir adalah sub menu simbol untuk membuat simbol seperti pada pelajaran matematika. Oke. Kita belum menggunakan semua sub menu yang ada di sini, tapi kita akan coba untuk menggunakan beberapa sub menu yang paling sering digunakan ya. Yang pertama adalah membuat tabel ya, membuat tabel pada Microsoft Word. Misalkan kita akan membuat tabel mengenai data santri ya. Data santri kelas 8 misalkan. Maka langsung saja kita klik pada ikon tabel. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa kolom yang akan kita buat dan juga berapa baris ya. Atau langsung pada insert table. Misalkan kita akan membuat kolom nomor, nama santri, kelas dan alamat ya. Misalkan 4 kolom. Kemudian barisnya kita buat 11 baris. Klik OK, maka di sini muncul tabelnya. Bisa kita sesuaikan dulu lebar kolomnya. Yang pertama adalah kolom nomor. Kemudian kolom nama santri, kolom kelas, kolom alamat. Nah, ini tabelnya sudah jadi. Kemudian kita tinggal mengisi ya, mengisi tabelnya. Nah, ketika kita membuat tabel, maka di sini akan muncul 2 tab menu baru, yaitu tab menu desain dan tab menu layout. Tab menu desain ini bisa kita gunakan untuk memilih desain tabel yang kita inginkan, warna-warni ya di sini. Kemudian pada tab menu layout ini bisa kita gunakan misalkan untuk menambah baris, menyisipkan baris, menghapus, melakukan pengaturan ya, perataan tulisan dan lain-lainnya. Oke, kita sekarang akan mengisi kolom nomor. Bisa kita isi otomatis menggunakan numbering ya. Kita blok kolom nomor. Kemudian kita masukkan numbering pada tab menu home ya, otomatis nomornya langsung keluar
dari angka 1 sampai 10. Kita isikan nama santrinya. Nah, ini kemudian kita masukkan kolom kelasnya. Dan seterusnya. Dan di sini alamat. Dan seterusnya. Ini adalah cara membuat tabel. Judulnya bisa kita buat rata tengah ya. Kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan objek berupa gambar. Ya, di sini menggunakan insert, kemudian picture. Kita bisa memasukkan gambar yang ada di komputer dengan memilih this device, atau mencari gambar di internet dengan memilih online picture. Ya, misalkan kita ambil dari gambar yang sudah ada di komputer. Nah, maka gambar sudah masuk ya. Bisa kita sesuaikan ukurannya. Kemudian ketika kita memasukkan gambar, maka ada tab menu baru di sini, yaitu tab menu format untuk melakukan pengaturan pada gambar. Misalkan kita kasih ya bingkai dan sebagainya ya. Ini memasukkan gambar. Berikutnya adalah memasukkan text box ya. Text box ini adalah untuk membuat teks ya. Dengan text box ini bisa kita geser-geser ya, bisa kita pindah-pindah. Dan di sini juga ada word art ya. Word art digunakan untuk memasukkan tulisan yang indah ya, tulisan indah. Di sini ada equation dan simbol untuk memasukkan rumus-rumus matematika. Misalkan rumus ini
rumus lingkaran ya. Kemudian di sini ada page number yang kita gunakan untuk memberi penomoran pada halaman. Posisi penomorannya bisa kita pilih. Top of page berarti ini di bagian atas halaman, bottom berarti di bagian bawah, dan seterusnya ya. Misalkan di bagian atas, tengah. Nah, maka di sini akan muncul halaman. Nah, ini halamannya sudah muncul. Otomatis nanti di semua halaman akan muncul nomornya. Kemudian header and footer ini juga ketika kita buat akan muncul di semua halaman. Header ini di bagian atas dan footer di bagian bawah. Nah, ini contoh header. Nah, misalkan MTS IPMI masalah. Nah, ini otomatis akan muncul di semua halaman. Kemudian ada footer, ini munculnya di bagian bawah halaman. Oke, itu untuk menu-menu insert. Kemudian setelah kita menggunakan menu home dan menu insert, ada juga menu yang tidak kalah pentingnya, yaitu layout. Untuk melakukan pengaturan seperti ukuran kertas ya, misalkan kita membuat dengan ukuran A4 ya, seperti standar karya tulis. Kemudian di sini pengaturan margin, yaitu batas tulisan ya, batas pengetikan, atas, bawah, kiri, kanan. Ini bisa kita atur. Misalkan 3. Misalkan 3 semua ya. Kemudian di sini ada orientation yang digunakan untuk mengatur posisi kertas ya. Portrait ini tegak, landscape ini adalah posisi kertas tidur ya, atau landscape. Kemudian ini ada yang kita gunakan untuk mengatur paragraf. Spacing before dan after, ini untuk mengatur jarak antar paragraf. Oke, itu saja dulu penjelasan untuk pertemuan kali ini. Silahkan nanti dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang ada di bawah. Jangan lupa selalu semangat, jaga ibadahmu ya, dan membantu orang tua di rumah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.